Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Ahmad Zaki dengan beranggotakan saya sendiri Ahmad Rehanto Harido sebagai pembicara pertama sekaligus penyimpul, rekan saya Isma Ayu sebagai pembicara kedua, dan Syahrul Alik sebagai pembicara ketiga. Kami bertindak selaku tim pro dalam mosi pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan bagi pelaku kejahatan cyber. Untuk itu, selamat menyaksikan. Lex semper debit remedium. Hukum selalu memberikan obat. Hendaklah hukum dijadikan sebagai suatu sarana untuk menyelesaikan masalah, bukan alih-alih menambah suatu masalah. Dewan Juri yang terhormat, menurut Paul Anselm van Verbeg, salah satu penganut teori tujuan pemidanaan, menyatakan bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki, yang mana hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki si terhukum, sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat serta tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Penerapan sistem hukum pidana di Indonesia sendiri masih menerapkan teori pembalasan yang mana menitik beratkan nestapa dan kesengsaraan terhadap si pelaku semata. Hadirnya konsep pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan menjadi suatu terobosan bagi sistem pidana di Indonesia, yang mana mengedepankan keadilan restoratif serta tidak hanya memberikan nestapa semata, namun juga menjadi sebuah kontribusi nyata kepada negara atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Beriringan dengan hal tersebut, perkembangan teknologi dan informasi berkembang begitu cepat. Banyak sekali perubahan yang terjadi, baik itu berdampak positif maupun berdampak negatif. Kemudahan akses dalam menyampaikan informasi juga beriringan dengan masifnya tindak kejahatan cyber. Lantas, pemerintah berupaya mengatasi hal tersebut dengan memberikan hukuman pidana bagi kejahatan cyber. Salah satu hukuman pidana yang digaungkan oleh pemerintah ialah sanksi pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan. Hal tersebut tentunya menimbulkan banyak perdebatan di kalangan masyarakat umum, sehingga melatar belakangi munculnya mosi perdebatan kali ini. Perlu diketahui bahwasanya pidana kerja sosial adalah salah satu bentuk sanksi pemidanaan yang terdapat di dalam pasal 85 RUU KUHP. Pidana kerja sosial merupakan salah satu alternatif dari sanksi pidana penjara jangka pendek, di mana pelaku pidana dihukum dengan menjalankan sanksi sosial sesuai dengan kejahatan pidana yang telah diperbuat. Dalam RUU KUHP, tidak semua perbuatan pidana mampu dihukum dengan menggunakan pidana kerja sosial. Terdapat beberapa kriteria suatu pidana dapat dihukum dengan pidana kerja sosial. Salah satunya ialah tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 bulan. Berdasarkan hal tersebut, kami juga melimitasi mosi perdebatan kali ini, yaitu kejahatan cyber yang dimaksud di sini adalah tindakan pidana yang diancam pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun serta putusan hakim yang tidak lebih dari 6 bulan. Dewan Juri yang terhormat, kami di sini menyatakan sangatlah setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Alasan kami mengapa kami di sini sangatlah setuju ialah berlandaskan 3 argumentasi utama. Yang pertama ialah sanksi pidana penjara terhadap pelaku kejahatan cyber tidak efektif. Dan yang kedua ialah untuk mengurangi overcrowd lapas. Dan yang ketiga ialah sebagai bentuk pencegahan terhadap dehumanisasi. Kami juga datang membawakan suatu solusi. Solusi kami ialah dengan membuat lembaga yang mengawasi mengenai mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial, sehingga dalam pelaksanaannya mampu berjalan dengan efektif. Sekian dari kami dan salam konstitusi. Troil nedone plus kuesoid demande. Hukum memberi tidak lebih dari apa yang dibutuhkan. Dewan Juri yang terhormat, sebagai pembicara kedua, saya akan menjelaskan poin argumentasi filosofis untuk memperkuat kedudukan kami sebagai tim pro. Sejatinya tujuan adanya pemidanaan yaitu untuk membina kembali seseorang yang telah menyimpang dari perbuatan yang benar agar menjadi manusia yang baik dan berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat sekitarnya, sehingga pidana kerja sosial dirasa setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ringan dengan jangka hukuman pendek, karena pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan lebih berorientasi pada ide pembinaan dan perbaikan narapidana untuk dikembalikan lagi ke masyarakat, sehingga diperlukan upaya restoratif justice yang menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan pelaku untuk mengenali dampak dari penyimpangan sosial dan memenuhi unsur pembinaan serta perlindungan masyarakat. Pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini menguatkan argumen kami sebagai tim pro karena seorang narapidana dapat kehilangan identitas dirinya sebab selama menjalani pidana mereka selalu diawasi petugas
sehingga kurang merasa nyaman dan selalu merasa dicurigai atas tindakannya, sehingga menyebabkan perasaan tertekan yang kemudian dapat menghambat suatu pemidanaan. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, pidana penjara dijadikan pendidikan kejahatan oleh narapidana. Lembaga pemasyarakatan seringkali dijadikan sebagai tempat kuliahnya para penjahat yang akan melahirkan penjahat yang lebih profesional. Hal itu kemudian dikhawatirkan akan timbulnya ancaman yang lebih besar dalam masyarakat, sehingga dengan demikian bukannya menimbulkan rasa malu pada pelaku, namun justru semakin menambah keberanian pelaku untuk bertindak. Dalam pasal 85 ayat 1 RUU KUHP memiliki urgensi terhadap persamaan hak terhadap pelaku kejahatan ringan, yaitu menyatakan bahwa pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana kurang dari 5 tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Pidana kerja sosial dapat digunakan sebagai sarana pencapaian tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam RUU KUHP pada bagian ke-1 paragraf 1 pasal 51 ditentukan tentang tujuan pemidanaan, yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana, serta pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per Januari 2019, penghuni lapas-lapas Indonesia menyentuh angka 101%, yang artinya sudah sangat berbahaya dari semua sisi, baik kesehatan maupun psikologis. Hal ini dikarenakan jumlah penghuni rutan dan lapas yang mencapai 255.380 orang berbanding kapasitas 521 UPT yang hanya mampu menampung 127.072 penghuni. Berdasarkan data tersebut, sejatinya pidana penjara belum cukup efektif karena sarana yang belum memadai. Jika dikomparasikan di negara Belanda, Polandia, Jerman, Inggris, Portugal, dan Denmark telah diterapkan pidana kerja sosial di dalam KUHP-nya maupun di dalam undang-undang kriminal lainnya. Sanksi pidana kerja sosial itu dijadikan pidana pokok dan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek serta pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Sanksi non-penjara bagi pelaku kejahatan ringan merupakan prevensi bagi masyarakat dari tindak pidana dan sebagai represi bagi pelaku untuk dihukum secara adil serta diperhatikan hak-haknya. Tujuan utamanya adalah melawan tindak pidana tanpa pembatasan kemerdekaan pelaku. Adapun keberpihakan kami juga diikuti oleh novelty yang berupa pembentukan lembaga yang mengawasi mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial yang diharapkan sanksi dapat berjalan secara optimal tanpa mengesampingkan hak-hak pelaku tindak pidana ringan. Kemudian menjadikan pidana penjara sebagai ultimum remedium sehingga mengedepankan pidana sanksi administratif dan pidana kerja sosial terlebih dahulu sebelum pidana penjara, serta memberikan afirmasi terhadap sanksi pidana kerja sosial yang konstruktif dengan pilihan pidana kurungan, sehingga kami selaku tim pro masih berada pada standing position yang sama, yaitu mendukung pidana kerja sosial sebagai alternatif bagi kejahatan siber. Terima kasih dan salam konstitusi. Lex recit superflua pugnantia incongrua. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Dewan Juri yang terhormat, selaku pembicara ketiga, saya akan memaparkan lebih komprehensif atas pemaparan pembicara pertama dan kedua untuk memperkuat kedudukan kami sebagai tim pro. Rekonstruksi hukum terkait pelaksanaan hukuman kerja sosial untuk pelaku tindak pidana siber sangat dibutuhkan. Apabila kita perhatikan, pembaruan hukum pidana memiliki makna untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum yang sesuai dengan nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofik, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Alternatif sanksi yang ada saat ini tidak hanya menitik beratkan pada parameter keadilan, melainkan juga mempertimbangkan dampak kejahatan dengan memasukkan salah satu alternatif berupa sanksi pidana kerja sosial. Nahasnya, masyarakat kita kerap kali memberikan stigma negatif terhadap seseorang yang baru saja keluar dari tahanan. Bahkan secara kultural, kehadiran narapidana ditolak oleh masyarakat. Hal ini mempertontonkan bahwasannya fungsi pidana sebagai tempat pembinaan tidak lagi dinilai sebagai hal yang tepat, terutama untuk tindak pidana siber dengan kategori 1. Dengan pidana kerja sosial, terpidana terhindar dari dampak negatif seperti stigmatisasi, munculnya perilaku seksual yang menyimpang,
dan dehumanisasi di dalam lembaga pemasyarakatan. Keberhasilan pidana kerja sosial sekaligus melindungi masyarakat karena kejahatan siber dapat diminimalisasi. Pada pertimbangan resolusi ke-8 Kongres PBB ke-6 mengenai alternatif to imprisonment di dalam pertimbangan ke-10 tentang development of measures for the social resettlement to imprisonment yang menyebutkan akan kepentingan pengembangan beberapa alternatif dari sanksi pidana penjara. Selain itu, The Tokyo Rules yang ditetapkan pada 14 Desember 1990 merekomendasikan negara-negara di dunia supaya memasukkan alternatif pidana penjara pada KUHP-nya, yang antara lain berupa pidana kerja sosial. Penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku siber di Indonesia perlu dibatasi. Alasan perlunya pembatasan tersebut ialah karakteristik pelaku siber, khususnya peratas situs relatif masih muda, terdidik, terampil mengoperasikan komputer beserta program aplikasinya, menyukai tantangan teknologi, kreatif, dan ulet. Karena itu, perlu penanganan tersendiri yang berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Hal ini didasarkan pada konsep individualisasi pemidanaan, bahwa pidana harus sesuai dengan kondisi terpidana dengan memperhatikan asas keseimbangan monodualistik. Selanjutnya, fasilitas pendidikan dan pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan relatif terbatas. Dengan adanya alternatif pemidanaan penjara, maka kompetensi yang dimiliki oleh pelaku dapat dimanfaatkan untuk peningkatan keamanan situs-situs yang dimiliki pemerintah. Pidana kerja sosial dianggap jenis pidana yang layak menggantikan pidana penjara terhadap pelaku siber di Indonesia, karena hal ini dianggap masih relevan untuk diterapkan. Salah satu contoh kasus yang sempat diperbincangkan masyarakat adalah kasus seorang remaja yang berhasil melakukan peretasan situs kepresidenan. Hakim dapat mengganti vonis yang semula kurungan selama 6 bulan dan denda sebesar Rp250.000 subsidi 15 hari kurungan menjadi pidana kerja sosial, yakni bekerja pada Kementerian Telekomunikasi atau Keamanan Negara di bidang informasi dan telekomunikasi. Hakim memvonis sekian bulan untuk menjalani pidana kerja sosial. Melalui pidana kerja sosial, terpidana tidak akan berusaha untuk mengulangi kejahatan sebagaimana yang pernah dilakukan. Karena jika melakukan tindak pidana lagi, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana penjara dan denda. Alternatif pemidanaan penjara dengan pidana kerja sosial tersebut dirasa tepat karena karakter pelaku dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi di dalamnya sangat tinggi. Jika kemampuan terpidana diaplikasikan dan diajarkan kepada masyarakat atau institusi tertentu, maka perkembangan teknologi dapat lebih cepat dan aman. Selain itu, cara mempekerjakan pelaku pada instansi tertentu membuka peluang bagi terpidana untuk direkrut sebagai pegawai ketika ia telah menyelesaikan pidana kerja sosial tersebut. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pidana kerja sosial relevan dengan teori tujuan pemidanaan integratif, yaitu perlindungan masyarakat, pemeliharaan solidaritas masyarakat, pencegahan umum dan khusus, dan pengimbalan atau pengimbangan. Sehingga kami selaku tim pro masih berada pada standing position yang sama, yaitu mendukung pidana kerja sosial sebagai alternatif bagi kejahatan siber, dengan limitasi dan menitik beratkan pada tindak pidana yang diancam pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, serta putusan hakim yang tidak lebih dari 6 bulan. Salam konstitusi. Dewan Juri yang terhormat dan para pemerhati konstitusi, tibalah kita di ujung perdebatan kali ini. Berdasarkan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga, kami di sini menyatakan berdiri dengan tegak dan mantap untuk mendukung mosi perdebatan kali ini. Alasan kami mengapa kami di sini sangatlah setuju dengan mosi perdebatan kali ini ialah berlandaskan 3 argumentasi utama. Yang pertama ialah sanksi pidana penjara terhadap pelaku kejahatan cyber tidak efektif. Pada dasarnya penjara merupakan school of crime, sehingga pelaku kejahatan cyber akan mengetahui lebih banyak lagi mengenai macam kejahatan. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan tujuan pemidanaan, yaitu pemasyarakatan. Oleh karena itu, sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan cyber tidak efektif. Dan yang kedua ialah untuk mengurangi overcrowd lapas. Sudah selayaknya pemerintah mencari solusi mengenai permasalahan overcrowd lapas dengan menjadikan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan bagi kejahatan cyber, tentunya menjadi suatu terobosan dalam menangani permasalahan terkait overcrowd lapas. Karena selain pelaku kejahatan cyber tetap mendapatkan konsekuensi dengan adanya pidana kerja sosial, permasalahan mengenai overcrowd lapas juga dapat diatasi. Dan yang ketiga ialah sebagai bentuk pencegahan terhadap dehumanisasi. Dengan
memberikan sanksi pidana penjara terhadap pelaku kejahatan cyber yang bisa dikatakan kejahatan ringan karena hukuman yang dijatuhkan tidak lebih dari 6 bulan, tentunya akan memberikan efek dehumanisasi terhadap pelaku kejahatan cyber. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan tujuan pemidanaan, karena sanksi pidana memiliki tujuan agar pelaku bisa kembali ke masyarakat dengan keadaan yang lebih baik. Dewan Juri yang terhormat, kami juga datang membawakan suatu solusi. Solusi kami ialah dengan membuat lembaga yang mengawasi mengenai mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif. Berdasarkan hal tersebut, kami mengajak Dewan Juri yang terhormat untuk duduk beriringan bersama kami untuk mendukung mosi perdebatan kali ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih, dan salam konstitusi.